Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini dan saya tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa membuat suami atau seorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istrinya dan akan mendapatkan ganjaran serta mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal tersebut kadangkala tidak disadari oleh para suami. Lalu apa saja perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada sang istri, sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Kemudian yang kedua, tidak memberi uang belanja ataupun nafkah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, tidak melunaskan mahar pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya tidak ingin menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya yang keempat, mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan, tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru menyelesaikan sampai istrinya menemukan kepuasan. Hadis riwayat Abdul Razak dan Abuya. Yang kelima, berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan. Datangilah dari depan atau belakang, tapi jauhilah dubur. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keenam, menuduh istri berzina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 7 yang artinya, orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yaitu benar dalam tuduhannya. Dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 7. Kemudian yang ketujuh, memukul dan juga menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah al-Khushairi, ia berkata bahwa
pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang perlakuannya terhadap istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perlakuan terhadap istri. Kemudian Rasul bersabda, "Janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk-burukkan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman dirahmati Allah, itu tadi adalah 7 perkara yang bisa membuat Allah melaknat seorang suami yang berbuat 7 perkara tersebut kepada istrinya. Semoga kita semua sebagai suami dapat menghindarkan diri dari 7 perkara tersebut. Dan bagi para istri, jika suami Anda melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ingatkanlah bahwa perbuatan tersebut dapat mengundang laknat Allah kepada suami. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.